terapi herbal. Nah, apa yang dirasakan ketika kita misalnya memutuskan untuk menjalani terapi herbal. Tadi sudah konsepnya, kelebihan dan kekurangannya sudah tadi disampaikan, gitu ya. Tahapannya tadi mulai dari detox dan sebagainya, faktor-faktor pendukungnya juga ya, masuk lifestyle. Jadi perhatikan yang misalnya nih ada yang mau ingin menurunkan berat badan, pakai apa sih ini? Tidak bisa hanya minum suplemen saja sebetulnya, tapi perlu juga diperhatikan faktor-faktor pendukungnya, gitu ya. Apa faktor pendukung itu? Menghindari tadi ya makanan-makanan ya atau minuman yang menyebabkan memudahkan untuk gain weight ya atau menambah berat badan, begitu. Tetap harus dihindari, begitu. Tidak bisa juga serta merta karena sudah minum herbal begitu ya untuk slimming begitu. Untuk menurunkan berat badan lalu bisa bebas makan. Tidak seperti itu. Tubuh kita itu butuh lagi-lagi butuh proses ya. Jadi ketika herbalnya masuk, yang di dalam juga butuh proses perbaikan. Nah, salah satu mekanisme perbaikannya adalah dengan mengurangi faktor-faktor pemicunya begitu, bertahap gitu. Hanya kelebihannya apa ketika dibantu dengan herbal ini? Tidak merasakan ketidaknyamanan sebenarnya ketika mengurangi taruhlah porsi makan atau makanan-makanan tertentu yang akan memicu kenaikan berat badan tersebut ya. Selain dari faktor makanan, faktor pendukung lainnya ini salah satu contoh saja ya. Pada kasus orang yang ingin diet misalnya, itu perlu perhatikan juga jamnya, pola makannya begitu. Jadi jangan makan mendekati waktu tidur. Meskipun minum slimming tea, kalau makan tetap menjelang mau tidur ya tetap sulit begitu ya tercapai apa yang diharapkan begitu. Bahkan malah jadi menimbulkan keluhan lain, jadi kita akan merasa sebah dan sebagainya. Jadi sebetulnya faktor pendukung ini yang penting juga dijaga begitu untuk hal apapun begitu, yang terapi stroke misalnya atau yang terapi diabetes juga ya begitu sama ya, tetap faktor-faktor yang memicu munculnya keluhan-keluhan itu tetap harus dihindari. Jadi mulai takarannya, lalu waktunya, waktu konsumsinya dan jenisnya begitu. Kalau saran sehatnya sebetulnya berhentilah makan berat itu terakhir itu di jam maghrib atau sebelum maghrib lah. Maghrib udah azan ya harus lakukan ibadah. Kalau bisa tuh sebelum maghrib itu sudah terakhir itu makan malam. Dinner itu di situ. Kalau mau percepat ya untuk kasus apapun nih, untuk penyakit apapun ini saran sehatnya. Karena tubuh kita itu sudah mulai mempersiapkan untuk istirahat, terutama lambung gitu ya, sudah mulai malam. Biological clock-nya, jam biologisnya itu sudah seperti itu. Ya mungkin tidak sekaligus ya, kalaupun saya menyarankan ini tidak sekaligus. Misalnya, oke lah mungkin hari ini masih lewat maghrib begitu ya, habis lewat maghrib masih makan lagi malamnya begitu ya. Sampai ketidur itu masih ada 2 kali makan besar misalnya. Ya, mungkin kalau sekali-sekali tidak masalah, tapi jangan jadi kebiasaan itu yang masuk kategori lifestyle sebagai faktor pendukung itu. Tuh. Nah, tadi setelah detox ya, lalu ada proses adaptasi begitu. Nah, baru di situ nanti akan dirasakan adanya perubahan ya, terjadi regenerasi sel. Apa yang terasa? Biasanya lebih fresh. Ya. Ini ada beberapa testimoni langsung yang saya tangani ya, jadi beberapa orang yang langsung berkonsultasi kepada saya, begitu langsung ketemu, begitu cerita, wah ternyata setelah terjadi detox itu ya, baik itu keluar keringat yang banyak atau buang air kecil yang lebih sering begitu ya, atau BAB-nya lebih lancar begitu, ini tanpa disertai keluhan mulas ya, dan
hal lain yang tidak nyaman begitu, baru tuh mereka merasakan kok rasanya badannya lebih enakan begitu ya, terutama pada apa? Pada fokus biasanya ya, kok bisa lebih fokus lebih lama begitu, press lebih lama begitu, bisa menahan tidak makan dalam periode yang lebih lama begitu dari yang biasanya, tanpa merasa kesakitan ya atau tersiksa dengan keluhan-keluhan yang lainnya. Jadi itu proses, memang akan terjadi proses ini. Nah, pada beberapa kasus yang disampaikan di forum konsultasi gitu, ada yang menyampaikan bahwa kok sudah minum sampai habis 3 botol misalnya, kok rasanya belum terjadi perubahan. Belum terjadi perubahan secara fisik yang dirasakan, itu boleh jadi memang belum begitu. Tapi di dalam tubuh itu tetap terjadi proses, pasti ada itu. Kenapa saya bisa yakinkan itu? Fitokimia bahan herbal ini nggak main-main, apalagi sudah tersertifikasi ya, sudah teruji klinis gitu. Baik itu tetes aja 18, baik itu Black Cypress, Slimming ya, dan yang lainnya. Itu semuanya sudah teruji, fitokimianya ini mampu ya mendukung terjadinya regenerasi sel di dalam tubuh keseluruhannya. Hanya mungkin untuk sampai pada target ya, untuk sampai pada level penyembuhan pada target organnya. Tadi sudah disampaikan faktor-faktor penyebabnya kompleks ya, dari riwayat obat yang sudah diminum begitu ya, atau boleh jadi ada keluhan lain yang belum terdiagnosa. Sabar, keyakinan ya, karena penting, faktor keyakinan juga penting untuk mendukung, jadi faktor pendukung juga untuk sehat gitu. Jika kita tidak yakin, itu akan mempengaruhi mental kita, mempengaruhi juga spiritual kita. Kita sudah ada mental block duluan gitu. Itu kan dia yang bisa cepat begitu, saya kan enggak. Nah, hal seperti itu yang konotasinya negatif, bisa jadi juga itu konotasinya positif ya. Saya mungkin butuh waktu lebih lama, tapi konotasinya positif. Tapi kalau sudah negatif, afirmasinya sudah negatif, itu akan juga memperlambat, itu bahasa gampangnya begitu, memperlambat proses penyembuhan, memperlambat kita menghambat biasanya. Pastikan juga mengelola pikiran yang positif, mengelola juga sikap yang positif, itu sangat mendukung. Bahkan filosofi sehatnya sebenarnya seperti ini. Lebih baik mengatakan saya sedang kurang sehat ketimbang mengatakan saya sedang sakit. Walaupun sama-sama maknanya adalah sedang terganggu kesehatannya begitu ya. Sedang ada gangguan kesehatan, ada keluhan baik itu fisik maupun fisik. Tetapi afirmasi dari kata-kata yang terucap itu akan menjadi energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tergantung kita mau memasukkan energi yang mana nih, yang mau positif. Dibiasakan berkata yang ini afirmasi positif ya. Saya sedang kurang sehat, itu jauh lebih baik ketimbang mengatakan saya sedang sakit. Sama juga seperti teman-teman yang sedang di lapangan ini, sedang book HSB, table talk ya, prospek mana-mana, menguras tenaga, pikiran, ya, material juga. Itu bahasanya jangan gunakan bahasa pengorbanan. Gunakan bahasanya itu adalah saya sedang membangun aset. Itu jauh lebih baik. Positif. Afirmasi positif itu yang akan menjadi booster ya dalam tubuh kita itu untuk bisa lebih cepat mencapai target yang kita harapkan. Kalau tadinya yang sakit mau sembuh itu lebih cepat ya. Mudah-mudahan yang target-target yang lainnya juga seperti itu. Jadi lagi-lagi jangan katakan ya ini kan saya sedang melakukan pengorbanan ini. Jangan, udah kasihnya saya sedang membangun aset. Itu jauh lebih positif ya. Baik, nah itu. Terapi herbal BOB sekarang kita masuk ya, slide yang kelima ini. Nah, gambaran umumnya tadi sudah disampaikan juga bahwa terapi herbal BOB secara umum kandungan fitokimia yang ada di dalam
produk-produk BOB ini sudah teruji klinis tentunya ya, apalagi sudah tersertifikasi begitu ya, dan kedepannya nanti ada yang lebih spesifik lagi misalnya dari Depkes begitu ya, itu jadi tidak diragukan ya kalau dari sisi kualitas secara umum. Herbal terstandar tentunya ya, kita semua tahu ya, apalagi yang sudah melalui proses yang sophisticated ya, lebih canggih ya, melalui fermentasi misalnya seperti pada tetes aja begitu ya. Yang lainnya juga sebenarnya sudah melalui proses yang luar biasa baik ya, pada Black Cypress dan Hunza begitu, semua bahan aktifnya yang diambil sehingga satu tetesnya saja sudah dapat dirasakan manfaatnya begitu ya. Jadi jangan ragu, tidak ada istilah overdosis, itu satu ya yang positif dari terapi herbal ini yang terstandar ya, khususnya pada BOB ini. Kalau BOB tidak ada istilah overdosis, tetapi tetap diperlukan diperlukan cara untuk mengkonsumsinya ya, dengan takaran-takaran yang disesuaikan dengan keluhannya. Jadi tidak sembarangan juga. Mengapa demikian? Walaupun tidak disebutkan bahwa ini akan berdampak negatif ya. Reaksi tubuh seseorang itu tidak sama. Yang pertama itu, yang kedua pada umumnya itu butuh proses yang sedikit demi sedikit, step by step ya, bertahap. Jadi nggak bisa kalau dalam istilah pemupukan itu dikocor ya, langsung masuk keseluruhan dalam jumlah yang banyak begitu. Tidak bisa begitu, akan menimbulkan reaksi yang mungkin tidak diharapkan juga oleh tubuh. Jadi bukan masalah herbalnya yang tidak bermanfaat, tetapi caranya ya, takarannya itu juga akan mempengaruhi reaksinya begitu. Maka disitulah pentingnya dikomunikasikan begitu ya. Bahkan untuk keluhan yang sama pada orang yang berbeda bisa jadi saran terapinya berbeda. Perhatikan begitu ya, kategorinya seperti apa begitu, keluhannya levelnya sampai di mana begitu ya, anamnesisnya ya, riwayat sakit sebelumnya seperti apa atau riwayat keluhan sebelumnya seperti apa. Umur juga berpengaruh begitu ya, dan kebiasaan-kebiasaan lain juga ya, yang sebetulnya ini tidak mudah juga untuk saya pantau di forum komunikasi kita ya, konsultasi kita secara online. Jadi saya nggak mungkin juga satu persatu saya tanya ya, kebiasaannya seperti apa, apakah merokok dan sebagainya. Nah itu sudah ya, seringkali juga jadi terhambat ya merespons begitu. Jadi makanya kenapa tetap penting ya ada 1 atau 2 momen yang bisa tetap muka langsung offline begitu. Itu akan lebih mendukung ya untuk keberhasilan terapi herbal khususnya dengan BOB ini. Jadi potensi fitokimia dari produk-produk BOB ini sudah teruji klinis satu itu, dan sudah dalam keadaan yang terbaik ya, baik itu yang lewat produk fermentasi ataupun yang bukan ya. Fermentasi itu kelebihannya ya, manfaatnya itu dapat diperoleh walaupun hanya dalam jumlah yang sedikit. Dari aplikasi jumlah yang sedikit itu sudah bisa dirasakan manfaat, sudah bisa dirasakan dalam bentuk energi atau reaksinya sudah bisa langsung dirasakan ya, gitu. Lalu saran untuk cara mengkonsumsinya ya, seperti kita tahu tetes aja dan Hunza itu lebih direkomendasikan diteteskan langsung di bawah lidah. Nih seringkali ada yang bertanya ya, kalau tidak sanggup bagaimana, mungkin karena faktor rasa dan sebagainya, dilarutkan bagaimana? Boleh, tidak mengurangi khasiatnya atau manfaatnya sebenarnya. Yang berbeda apa? Proses penyerapannya itu saja yang berbeda. Diteteskan di bawah lidah. Itu mengapa? Karena di bawah lidah kita mengandung epitel-epitel yang di dalamnya ada kapiler ya, bagian dari sel-sel, bagian dari pembuluh darah kita. Sudah ada di
bawah lidah kita, ya, sehingga kalau obat diteteskan atau dimasukkan langsung baik itu dalam bentuk serbuk ataupun dalam bentuk spray misalnya ya, atau dalam bentuk pil punya di bawah lidah, itu akan terserap langsung oleh pembuluh darah. Jadi tidak melalui proses pencernaan lagi, sehingga mengurangi beban lambung. Satu, yang kedua juga mengurangi risiko-risiko lain yang dapat diakibatkan jika obat itu masuk ke dalam lambung bagi orang-orang yang sensitif. Misalnya jadi lambungnya jadi perih dan sebagainya misalnya ya, kalau ditemukan dalam seperti itu, maka lebih disarankan, direkomendasikan diteteskan langsung di bawah lidah. Itu tujuannya supaya mudah terserap tanpa melalui proses pencernaan. Mudah-mudahan ini jelas ya. Nah, bagi anak-anak bagaimana nih anak-anak ya? Karena tidak mudah juga memberikan obat atau apa ya, terapi kepada anak-anak begitu. Ya, kalau memang memungkinkan diteteskan itu jauh lebih baik langsung di bawah lidah. Jika tidak, silahkan dicampurkan dengan air minumnya, tidak masalah. Nah, juga ada yang bertanya ya, untuk ibu hamil dan menyusui begitu ya, bahkan yang baru melahirkan langsung begitu, bagaimana ya, apakah ini akan berpengaruh ya? Semua yang masuk ke dalam tubuh kita memang terutama pada ibu hamil itu otomatis memang akan terkoneksi dengan plasenta pada bayi ya, yang dikandung itu sebelum dilahirkan. Nah, tetapi lagi-lagi karena ini sifatnya adalah herbal ya, jadi cukup aman ya untuk dikonsumsi dengan takaran-takaran tertentu dan memang pada kondisi yang betul-betul diperlukan gitu. Karena kalau tidak diperlukan ya tidak perlu juga. Sebenarnya ibu hamil itu sudah tersehatkan dengan adanya janin di dalam kandungannya itu sendiri. Janin di dalam kandungan ibu yang hamil itu memberikan respon yang sangat baik terhadap kondisi kesehatan ibunya sebetulnya. Jadi di situ ada mekanisme stem cell terapi yang diberikan oleh janin itu kepada ibunya. Jadi ibu yang hamil jatinya itu tidak ada yang sakit karena kehamilannya. Bahkan bisa lebih sehat begitu. Karena tadi ada kerjasama ya antara kandungnya dengan mekanisme metabolik yang terjadi pada tubuh ibu. Tidak ada. Tapi jika pada kondisi tertentu misalnya dibutuhkan, saya dok ini pengennya multivitaminnya lebih lengkap, boleh. Saya bisa sarankan minum aja tetes aja, gitu ya. Sampai 18 itu boleh diminum. Cukup 2 kali, misalnya pagi 5 tetes, malam 5 tetes ya untuk jaga stamina. Tidak masalah. Allah aman kepada bayinya juga ya. Kalau pegel-pegel sedikit nggak apa-apa, misalnya minum Nuza, ya cukup 1 kali saja misalnya di malam hari atau apa, itu juga tidak masalah. Ketika keluhannya sudah mereda, ya dikurangi ya, atau boleh juga dihentikan. Nanti dimulai lagi ketika misalnya sudah dilahirkan bayinya ya. Nah, ada yang kemarin yang banyak, ada beberapa ya yang masalah ingin menurunkan berat badan setelah melahirkan, itu baik ya menggunakan Slimming Tea ya. Minum Binarapatnya juga sekalian, nggak apa-apa itu ya. Slimming Tea itu ada regulasi hormonal di situ yang bisa membantu untuk regulasi lemak ya, sehingga cepat itu nanti penurunan berat badannya dan tetap sehat begitu. Jadi insya Allah aman ya. Itu tadi sudah ya, rekomendasi takaran tadi sudah disinggung, itu tergantung dari kasusnya, ya, keluhannya apa, ke faktor yang lainnya, ya, anamnesis, faktor lain juga. Boleh jadi satu keluhan yang sama akan diberikan saran atau rekomendasi yang berbeda, gitu, tergantung dari kondisi spesifik. Lalu, nah ini faktor-faktor pendukung kesembuhan. Tadi ya, setelah yang pertama tadi tentunya ada keyakinan dulu memang untuk sembuh. Yang kedua adalah menghindari faktor-faktor pemicunya yang menyebabkan terjadinya keluhan tersebut. Dan yang lainnya adalah paparan lingkungan yang membahayakan juga perlu dikurangi begitu ya. Lalu usahakan ya, mengubah lifestyle menjadi lebih baik. Nah,
Dari berbagai keluhan yang disampaikan dan sudah mengonsumsi produk BOB khususnya ya, itu biasanya ada reaksi yang ya tadi yang dirasakan agak kurang nyaman gitu ya. Mungkin karena kok jadi lebih sering buang air kecil misalnya ya, atau BAB-nya juga menjadi lebih lancar, lebih sering gitu ya. Biasanya cuma 1 kali sehari, kok ini bisa jadi 2 kali begitu ya. Atau yang lainnya berkeringat misalnya ya. Nah, keseluruhannya itu tidak disebut sebagai dampak negatif, tapi itu adalah reaksi positif dari fitokinia bahan aktif dari herbal yang dikonsumsi. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, kecuali jika dari situ malah muncul peradangan misalnya, lalu muncul terjadi kenaikan temperatur misalnya suhu tubuh ya yang tiba-tiba begitu. Nah itu perlu diwaspadai, perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Secara umum seperti itu reaksinya memang. Bersabar karena nanti setelah proses detox akan ada adaptasi, akan ada regenerasi sel di situ, baru terjadi pemulihan dan stabilitas kesehatannya. Sehingga produk herbal BOB khususnya itu disarankan untuk tetap dikonsumsi berkala meskipun keluhannya sudah tidak ada, atau bagi yang mereka yang merasa saya fine-fine aja, sehat-sehat aja, nggak masalah, minumlah karena ini bukan obat lagi-lagi obat, tapi ini adalah herbal pendukung kesehatan. Walaupun dampaknya nanti ada pada reaksi penyembuhan, tapi memang terminologi yang tidak boleh sembarangan digunakan sehingga tidak dikategorikan sebagai obat, tapi pada pelengkap ya, suplemen atau support untuk pendukung kesehatan. Maka yang lebih baik ditempatkannya adalah di meja makan, tidak di kotak obat. Jadi meja makan aja begitu. Bagi mereka yang merasa berat badannya juga sudah ideal, apakah terus tidak perlu minum slimming tea? Ya menurut saya perlu ya. Saya sampaikan perlu minumlah begitu ya. Karena di slimming tea itu ada antioksidannya begitu ya. Mungkin tidak usah tiap hari, cukup 2 hari sekali misalnya, atau seminggu 2 kali begitu ya. Itu juga yang mau menjaga stabilitas kesehatan sendi, saraf, otot ya. Konsumsilah black cypress secara berkala. 2 hari sekali ya misalnya, atau 1 hari sekali misalnya, cukup 1 dan sebagainya. Nanti akan terasa manfaat, akan long lasting sehatnya itu lebih lama gitu. Sehingga tubuh lebih tahan untuk menghadapi ya, gangguan-gangguan yang sifatnya mendadak ya seketika begitu. Kalau misalnya ini sekarang sedang masaknya musim pancaroba nih ya. Ke belakang ini banyak sekali yang orang tiba-tiba sakit ya, berat dan sebagainya ya, sesak napas dan sebagainya. Sebenarnya ini yang sedang kalau sedang diuji itu adalah imunnya, kekebalan tubuh kita. Nah, bagi orang-orang yang sudah stabil, sudah terjaga dengan baik, saya pastikan jamin itu tidak mengalami gangguan. Ya kan tetap stabil saja, walaupun makannya mungkin biasa-biasa saja karena sudah terjaga. Jadi tadi ya sampaikan juga bahwa sehat itu yang mahal bukan obatnya, bukan herbalnya, bukan rumah sakitnya, bukan dokternya, bukan biaya konsultasi, tetapi di situ. Selama itu bisa diterapkan, insya Allah akan mudah-mudahan bisa terhindar dari keluhan-keluhan yang berat gitu ya. Yang sudah sehat akan lebih terjaga sehatnya, yang sedang diuji dengan sakitnya juga akan mudah tersembuhkan, akan terbantu kesembuhannya. Demikian barangkali Mbak Ayu yang bisa saya sampaikan secara